Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru-baru ini lagi viral seorang YouTuber mempromosikan ataupun mengkampanyekan kemaksiatan. Apa rupanya kemaksiatannya? Kemaksiatannya bukan kemaksiatan yang kecil, tapi kemaksiatan yang besar. Apa itu? LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Yang lagi viral ini seorang yang dia orang Indonesia tapi dia pindah ke Jerman katanya. Tapi dia lagi menikah dengan laki-laki. Dia laki-laki tapi menikah dengan laki-laki orang Jerman. Itulah dia pasangan gay. Laki-laki suka sama laki-laki dan mereka menikah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum LGBT ini, lesbian, gay, biseksual, transgender ini sudah terang-terangan. Kenapa? Karena mereka itu dibiarkan begitu saja, dibebaskan begitu saja. Maka kita tidak boleh diam dengan melihat kondisi yang saat ini. Mereka bebas menyuarakan ekspresi mereka di media sosial, termasuk di YouTube, dan judulnya pun provokatif itu, memprovokasi orang. Apa rupanya judulnya? Dia pun membuat judul tutorial menjadi gay di Indonesia. Jadi mereka ini ingin memberikan contoh kepada orang Indonesia, ingin memberikan cara-cara agar menjadi gay di Indonesia, agar laki-laki suka sama laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia hanya ada dua kelamin. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Enggak ada itu banci-banci, bencong-bencong itu dibuat-buatnya itu. Orang yang melampaui batasnya itu sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan bencong, tak ada itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Tak ada bencong di sini. Tapi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki dan perempuan. Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Agar bisa berkembang biak, berketurunan, mempunyai anak, mempunyai cucu, sampai seterusnya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, mana ada itu beranak itu? Seanjing-anjingnya anjing. Dan yang paling anjing diantara anjing, mohon maaf, tak pernah anjing jantan suka dengan anjing jantan. Maka luar biasa ini, laki-laki suka sama laki-laki, perbuatan yang sangat keji, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dipromosikan, yang dikampanyekan oleh YouTuber ini. Apa maksud dia itu? Dan orang yang berperilaku sodom ini, gay ini, yang sesama jenis ini akan datang laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini pernah kejadian di masa kaum Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji
yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Quran surah Al-A'raf ayat 80-81. Mereka kaum LGBT ini mengatakan kan ada khunsa katanya. Apa itu khunsa? Seorang yang beralat kelamin ganda. Jadi memang ada seseorang itu beralat kelamin ganda. Satu alat kelamin laki-laki, satu alat kelamin perempuan, dan itu tidak semua, jarang kita jumpai, tapi ada. Apakah sama itu khunsa dengan bencong? Beda. Kalau khunsa memang dia punya alat kelamin ganda, dua alat kelaminnya, tapi secara medis itu bisa dilihat mana yang aktif. Kalau yang aktif perempuan, maka secara medis bisa dioperasi. Itu yang laki-lakinya, alat kelamin laki-laki dioperasi, menjadilah dia perempuan. Kalau ternyata yang aktif alat kelamin yang laki-laki, berangkat ke rumah sakit, dicekkan, dioperasi, supaya yang aktif adalah yang laki-laki. Maka jadilah kau laki-laki. Bagaimana cara Islam mencegah perbuatan keji ini? Perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dulu di dalam Islam, di dalam pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya sanksi yang sangat tegas. Harus ada sanksi. Kalau tak ada sanksi, maka mereka merajalela, serba bebas. Apa rupanya sanksinya kalau seumpama ada dijumpai laki-laki malah kawin dengan laki-laki, suka dengan laki-laki, mereka berhubungan, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tegas dia hukumannya, bunuh. Maka apakah masih ada yang berani melakukan perbuatan yang keji ini? Oh, kejam kali hukum Islam ini. Tidak, supaya tak ada yang melakukan kemaksiatan itu. Kemaksiatan ini sangat luar biasa, nanti azab dari Allah, nanti di neraka. Maka supaya tidak diazab di neraka, dicegah oleh Islam agar tidak dilakukan oleh manusia. Bagaimana cara mencegahnya? Dikatakan Rasulullah, bunuh kalau seumpama dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom di masa Nabi Lut. Kemudian bagaimana kalau lesbian? Kalau lesbian, perempuan suka sama perempuan dan mereka itu melakukan perbuatan hubungan, mereka kawin, mereka melakukan itu, maka di dalam Islam, di dalam fikih mengatakan ada namanya sanksi takzir. Tidak langsung dibunuh memang, tapi ditakzir juga, dibawa ke pengadilan. Hakim yang memutuskan apakah dia dicambuk. Dicambuk itu juga sangat sakit itu, biar dia jerak. Kalau enggak dipenjara, kalau enggak dicambuk ya dipenjara. Ataupun kalau masih juga bandal dia, masih juga melakukan kemaksiatan itu, sangat berlebihan pula itu, bisa akan diputuskan oleh pengadilan, akan dihukum mati. Harus tegas dia. Bagaimana kalau seumpama dibiarkan, dibebaskan begitu saja, serba bebas? Kau kalau suka, kau laki-laki kau kan, ya suka kau sama laki-laki, pergi kalian ke hotel, nikah kalian, bebas. Maka turun murka Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada pejabat mengatakan ini kan negara sistem demokrasi. Ini dia. Ini kan negara demokrasi, jadi serba bebas. Ini dia masalahnya. Sistem saat ini di Indonesia ini membolehkan itu LGBT, dan perzinahan juga merajalela, bebas. Yang penting suka sama suka.
Kalau pemaksaan baru nggak boleh, tapi kalau suka sama suka katanya boleh. Kacau negara kita. Akan banyak nanti musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nanti azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita biarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara az-zina war-riba fi qaryah, faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka kalau kita terus membiarkan perzinahan, terus kita membebaskan orang-orang LGBT, berarti sama saja kita menghalalkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama saja kita menghalalkan agar azab Allah Subhanahu wa taala turun di negeri yang kita cintai. Oleh karena itu, semoga negara ini melarang itu LGBT, melarang itu perzinahan, membuat itu undang-undang, buat itu hukum aturan yang melarang mereka, yang mana aturannya harus tegas sehingga mereka menjadi jera, tidak melakukan kemaksiatan itu. Kalau nggak bisa, berarti hanya dalam sistem Islam yang bisa itu mengatur. Bagaimana dalam sistem Islam? Sistem Islam akan memberikan aturan yang membuat jera para pelaku maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.